Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan mencoba memberikan penjelasan terkait dengan beredarnya sebuah video yang merangkum atau menampilkan beberapa adik-adik kita mahasiswa kerjasama antara Pemprov dan Yayasan Sampurna terkait dengan pembayaran beasiswa yang menjadi kesepakatan antara pemerintah provinsi dan Yayasan Sampurna. Hal pertama yang ingin kita sampaikan adalah pertama bahwa pemerintah provinsi sangat care terhadap dunia pendidikan, dan salah satu program prioritas kita adalah sektor pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini pemberian beasiswa dan layanan-layanan yang terkait pendidikan lainnya itu menjadi perhatian penuh pemerintah provinsi. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja kita harus tetap mengedepankan tata kelola yang baik, tata pemerintahan yang baik. Nah, dalam hal kerjasama pemerintah provinsi dengan Yayasan Sampurna, kita menemukan ada indikasi-indikasi dalam prosesnya yang kita anggap secara tata kelola itu perlu kita koreksi. Nah, oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita terhadap Yayasan Sampurna itu untuk sementara kita lakukan peninjauan ulang, dan saat ini oleh instansi-instansi teknis telah melakukan telahan. Salah satu hasil telahan yang kita indikasikan bahwa itu ada menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni adalah perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh perangkat daerah tanpa menggunakan surat kuasa dari kepala daerah. Seharusnya dalam Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga, itu penandatanganan naskah kesepakatan bersama itu harus dilakukan oleh kepala daerah. Nah, kita menafsirkan termasuk perjanjian kerjasama itu jika ditandatangani oleh perangkat daerah harus menggunakan surat kuasa dari kepala daerah. Nah, itu yang tidak dilakukan sejak dari 2023. Nantilah kita lakukan telahan, kemudian lebih dalam baru kita temukan ada indikasi itu. Kemudian yang kedua, periode pemerintahan itu diatur setiap 5 tahun melalui RPJMD. Dalam RPJMD sebelumnya memang ada tertuang terkait dengan beasiswa yang mengatur perjanjian antara Pemprov dengan Sampurna, sehingga kenapa kita bayar hingga tahun 2024 itu karena ada anggarannya. Nah, begitu terjadi pergantian kepemimpinan, RPJMD juga turut mengalami perubahan. Jadi periode RPJMD kita 2025-2029 itu tidak lagi mengakomodir konsep pemberian beasiswa sebagaimana kerjasama Pemprov dengan Sampurna. Nah, bagaimana kita mengakomodir beasiswa? Kita membuat yang namanya Sultra Cerdas dengan format pemberian beasiswa yang berbeda konsepnya dengan beasiswa Sampurna ini. Nah, sehingga dalam tahun-tahun penganggaran kita di 2026 ini itu sudah tidak terakomodir lagi karena sudah berbeda RPJMD-nya. Jadi sudah tidak ada anggarannya. Nah, tidak mungkin kita mau membayar sesuatu yang tidak lagi teranggarkan. Itu akan menyalahi. Nah, itu kira-kira dua hal substantif yang menjadi hasil dari telahan, meskipun ada beberapa hal lainnya. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Mereka-mereka yang terlanjur berkuliah di sana. Tentu pemerintah provinsi tidak akan meninggalkan mereka-mereka. Tetapi kita menggunakan mekanisme pemberian beasiswa sesuai dengan apa yang ada di RPJMD yang kita anggarkan, yakni melalui mekanisme Sultra Cerdas. Tentu saja besaran beasiswanya juga mengalami perubahan. Perlu kita ketahui bahwa beasiswa Sampurna untuk 6 orang adik-adik kita itu membutuhkan anggaran sebesar 4.900
60 juta. Sedangkan untuk beasiswa Sultra Cerdas yang konsep kita sekarang, kalau kita mengacu pada penyaluran di tahap pertama, itu 1,8 miliar itu mengcover 150 mahasiswa. Jadi seperti itu perbandingannya ya. Tentu saja dengan perubahan-perubahan ini mohon dimaklumi karena memang satu situasi kita juga sedang efisiensi, dan yang substansial yaitu tadi bahwa mekanisme penganggaran kita di RPJMD itu mengalami perubahan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada prinsipnya kita semua sedang berikhtiar untuk memastikan anak-anak kita di Sulawesi Tenggara mendapatkan peluang masa depan yang terbaik dan setara untuk meraih cita-citanya. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya setiap masukan, setiap dukungan, dan perhatian dari seluruh elemen masyarakat, dari pihak terkait, dan seluruh pemangku kepentingan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.